Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi penerapan prinsip industri hijau bagi sektor manufaktur di Indonesia. Melalui pengembangan ekosistem industri hijau ini akan dapat memperkuat pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional sehingga bisa lebih berdaya saing di global, sekaligus juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan memenuhi pencapaian target dekarbonisasi. Dan sudah bersama saya di studio CNN Indonesia sore hari ini, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian Apit Priyanugraha. Selamat sore Pak Apit. Sore Mbak Nana. Pak Apit, kita tahu ya bahwa sekarang ini diselenggarakan IGIS 2025 ya. Sebelum saya ke situ, saya ingin tanya lebih dalam sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, sektor industri memiliki peran strategis dalam mendukung komitmen nasional untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060. Seperti apa Kementerian Perindustrian melakukan berbagai upaya seperti menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk subsektor industri prioritas terutama untuk mewujudkan target dekarbonisasi itu. Oke, baik. Mungkin pertama kami perlu sedikit meluruskan sedikit saja. Jadi net zero emission 2060 itu target nasional. Nah, sementara untuk sektor industri, pimpinan kami Bapak Menteri Perindustrian ingin mengakselerasi 10 tahun lebih cepat, jadi 2050. Lalu betul bahwa kami dalam rangka untuk pencapaian target NDC, kita harus menyusun roadmap. Roadmap peta jalan dekarbonisasi industri. Di mana di dalamnya kita itu harus bisa mengidentifikasi berbagai teknologi rendah karbon, apa saja sih yang harus diterapkan di berbagai jenis industri ini, mana yang cocok, berapa biaya implementasinya, bagaimana kontribusi terhadap penurunan emisinya, lalu juga kita juga harus memperhitungkan cost efisiensi yang akan terjadi itu seperti apa. Itu setelah kita juga mempunyai namanya semacam cap atau target, di mana target kami jauh lebih agresif daripada target pencapaian NDC. Karena target kita mempercepat 10 tahun itu. Jadi sangat agresif lah yang kita kejar itu target penurunan emisinya. Tadi saya masuk ke IGIS 2025. Kementerian Perindustrian kembali menggelar IGIS untuk tahun ini begitu ya, dengan tema Driving Industrial Decarbonization Through Green Energy Ecosystem. Nah, penyelenggaraan IGIS 2025 ini membuka ruang tidak untuk kolaborasi strategis antara pemerintah, kemudian stakeholder di industri, mitra strategis hingga organisasi internasional dalam memperkuat komitmen Kemenparin tadi terkait dekarbonisasi nasional, industri nasional. Betul. Jadi IGIS ini memang di set up sebagai platform untuk kolaborasi persis apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Nana. Dari ini kita tadi saya bicara kebijakan pengurangan emisi ya, bagaimana kita mencapai NDC, mencapai net zero emission 2050, itu akan memberikan konsekuensi logis terhadap industri. Konsekuensi logisnya ini justru agak berpotensi memberatkan industri. Misalnya, mereka harus nurunin emisi, berarti harus mengimplementasikan teknologi rendah karbon atau mitigasi, aksi mitigasi, which akan membutuhkan cost untuk mereka. Lalu juga mereka perlu melakukan verifikasi emisi GRK, itu juga costly untuk mereka. Nah, supaya kita bisa menghindari dampak negatif dari cost ini yang ditimbulkan dari pengurangan emisi tersebut, kita justru membuat satu ekosistem industri hijau, kita menyebutnya, di mana ekosistem ini memfasilitasi antara kebutuhan dekarbonisasi industri yang butuh biaya tadi, sementara di sisi lain kita ada banyak sekali yang menawarkan green financing, green loan. Ekosistem ini akan memfasilitasi green loan tadi untuk dimanfaatkan untuk membiayai industri dekarbonisasi, tapi juga kita membuat satu terobosan baru di mana green loan itu tidak akan menjadi beban dari baik buat industri maupun buat negara, karena negara nanti sebagai penjamin kan. Lalu bagaimana mengembalikan pinjamannya? Ini kan green loan. Nah, kita mengembalikan pembiayaan itu melalui skema cost efficiency. Jadi cost recovery-nya melalui cost efficiency. Itu yang akan kita introduce di sini, dan ini akan membutuhkan banyak pihak. Makanya kita sebut ekosistem karena banyak sekali stakeholder yang terlibat. Bukan hanya targeted industry, lalu juga ada green financing provider, ada pemerintah sebagai regulator, nanti juga ada green technology provider, ada juga financial institution yang akan terlibat. Jadi di IGIS 2025 itu green loan itu akan diluncurkan? Green loan itu sebenarnya sudah available sekarang, tapi kita akan membuat mekanisme supaya pemanfaatan green loan itu lebih mudah dimanfaatkan untuk industri yang ingin melakukan dekarbonisasi, dan lagi mereka nggak usah balikin uangnya, balikin uangnya dari cost efficiency. Tadi Anda mengatakan bahwa
bagi industri itu costly ya, itu berat Betul. gitu. Nah, sejauh ini evaluasi dari Kemenperin, komitmen dari sektor industri itu seperti apa ya untuk dekarbonisasi Oke. itu? Mungkin saya harus menyampaikan dulu beberapa motif industri atau pelaku usaha untuk melakukan dekarbonisasi. Ya, kan ada yang pasti karena merasa costly ya Betul. Nah, setengah mereka hati mundur, begitu ya, setengah bahkan hati lah mereka kita pasti bilangnya. motifnya ekonomi. Kalau Iya. kami jejalkan, oh nanti itu Mereka udah mengurangi mikir suhu duluan bumi, gitu, ya. menghindari climate change, bullshit buat mereka. Nah, kita evaluasi dulu motifnya. Motifnya industri itu untuk bertransformasi. Pertama, biasanya motif dari off-taker driven. Mereka dipaksa oleh si pembelinya. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Kalau nggak mereka melakukan aksi mitigasi, mereka nggak ada yang beli produknya. Oke. Itu off-taker driven atau demand driven. Ada juga yang investment driven atau investor driven. Jadi si investornya yang mewajibkan saya mau invest, tapi Anda harus Anda melakukan harus aksi melakukan. sustainability Ya, gitu. Ada juga financial driven. Financial driven itu sekarang perbankan nasional nih, kemarin kami diskusi dengan OJK, perbankan nasional itu mulai menerapkan yang namanya sustainability credit rating lah, kalau bahasa gamblangnya itu. Jadi nanti perusahaan industri yang membutuhkan kapital, mau mengajukan pinjaman, harus punya sustainability credit rating yang sufficient. Mereka harus membuktikan dulu mereka sudah melakukan aksi mitigasi apa, udah menghemat belum, udah energi efisien atau belum, dan seterusnya. Nah, yang sedang kami susun itu policy driven. Oke. Jadi kebijakan yang kita buat memaksa industri yang tadi nggak kena off-taker driven, investor driven maupun financial driven, kita paksa dengan policy driven. Gitu. Ada 4 motif. Jadi selain policy driven dan green loan tadi, langkah Kemenperin untuk mendorong industri agar cepat-cepat mau beralih itu apalagi? Betul. Jadi selain tadi kan itu kan kebijakan memaksa, terus kita siapkan juga kebijakan fasilitatif untuk mobilisasi green loan. Kita juga memberikan berbagai macam pendampingan gitu, walaupun tidak semuanya free ya. Kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Karena level of awareness, lalu kesiapan industri untuk bertransformasi juga itu masih bervariasi antara satu industri dengan yang lainnya. Kebanyakan yang paling aware itu biasanya MNC yang tadi oleh investor driven maupun demand driven. Jadi mereka mau, nggak usah disuruh pun mereka bertransformasi gitu. Nah, kami banyak melakukan, saat ini heavy-nya kami lebih banyak ke membangun awareness. Karena level of awareness-nya masih bervariasi dan mostly industri belum banyak yang aware kenapa sih kami harus bertransformasi gitu. Nah, di situ kami memberikan pemahaman, sebetulnya motif utamanya adalah motif ekonomi. Karena kan creating efficiency. Efficiency itu kan misalnya satu perusahaan pasang solar panel gitu ya, itu kan OPEX-nya langsung turun, karena energinya gratis. Yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah biaya implementasinya, dan itu yang kami bantu gitu. Dari data Kemenperin, seberapa banyak kemudian yang sudah siap untuk bertransformasi, atau memang masih banyak yang enggak? Kalau yang sudah siap bertransformasi, sebetulnya kalau data yang benarnya, ini kami sedang menyusun program baru, kita menyebutnya GIRI, Green Industry Readiness Index, ini sedang kami susun. Tapi berdasarkan beberapa studi yang dilakukan oleh mitra pembangunan kami, banyak sekali industri seperti industri semen gitu ya, industri pulp kertas, itu mereka sudah awareness-nya sudah tinggi dan mereka siap. Bahkan ada 4 kelompok industri yang akan kita prioritaskan, yaitu industri semen, pulp kertas, industri baja, atau lebih luasnya industri metal ya, metal industri. Satu lagi industri pupuk. Itu mereka yang level awareness-nya lebih tinggi, paling tinggi. Tapi memang jumlah entitasnya nggak banyak gitu, nggak seperti industri makanan, minuman, atau tekstil misalnya yang banyak sekali pelakunya. Targetnya kira-kira berapa lama Pak Apit untuk bisa semua sektor industri ini beralih begitu? Nah, kalau dikaitkan dengan penerapan, kan kita sedang membangun, kita kemasan kebijakan yang memang kebijakan pengurangan emisi industri. Tapi sebenarnya di dalamnya yang paling besar itu heavy-nya adalah mandatory carbon market yang sedang kami susun nih. Perdagangan karbon yang wajib untuk industri. Pentahapannya kami sedang bekerja sama dengan pihak Uni Eropa, misalnya dengan berbagai stakeholder, memastikan bahwa kita on track. Itu paling cepat kita mulai inisiasi itu 2027. Itu paling cepat kita bisa implementasi. Karena kami sekarang harus mengumpulkan data inventory dulu. Lalu secara bertahap sejak 2027, nanti 4 subsektor industri dulu 2027. Jadi nanti bertahap ya? Betul, nanti kita terapkan 2 tahun, masuk lagi 5 subsektor industri. Terapkan lagi 2 tahun, nanti baru the rest of industry. Mudah-mudahan kita di 2050 itu sudah benar-benar nol. Tapi
kalau dilihat dari trajektori, nanti emisi itu tetap akan naik dulu 2030 sampai 2035. Emisi itu akan naik dulu, emisi industri. Karena kita memperkirakan growth-nya akan naik, growth ekonomi. Jadi kalau otomatis para betul. Jadi kalau ekonomi naik, kita perkirakan berarti kan output juga pasti naik, output naik, emisi pasti naik. Yang kita turunkan adalah intensitas emisinya. Gitu. Jadi bukan nominal emisinya, tapi intensitas yang kita turunkan. Dokumen komitmen kontribusi aksi iklim telah disampaikan Indonesia kepada dunia internasional tahun 2022 ya. INDC, Dalam dokumen tersebut Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 32% begitu ya. Dari sebelumnya sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 43% melalui bantuan internasional dari yang sebelumnya 41%. Nah, dengan kolaborasi seluruh stakeholders dan semangat kolaborasi ini, sinergi serta inovasi, apakah kemudian kita Indonesia ini mampu pengembangan industri yang berdaya saing, berkelanjutan hingga berkontribusi positif? Kalau kami dari sektor industri sangat optimis, dan bahkan tadi seperti saya sampaikan, target kami itu bukan di level pencapaian NDC, kita lebih tajam lagi, lebih offset lagi, lebih agresif lagi. Dan selain itu, tentunya yang sedang kami bereskan sekarang itu salah satu kelemahan terbesar yang kita terlambat melakukan upaya ini adalah menyusun dan mengumpulkan data inventory. Data inventory bukan cuma profil emisi GRK, tapi juga aksi mitigasi. Jadi mungkin gampangnya begini, banyak sekali orang sudah melakukan berbagai aksi mitigasi, tapi tidak terekord dengan baik. Tidak bisa dihitung, tidak bisa diklaim. Jadi ada perusahaan, saya sudah pasang solar panel Pak, saya sudah melakukan... Tapi nggak tercatat begitu ya? Tapi tidak bisa diklaim, karena mereka untuk kepentingan sendiri dan mungkin untuk memenuhi target si investor misalnya, atau untuk hanya compliance terhadap si buyer. Tapi bukan untuk negara, jadi tidak dihitung. Nah, kita di tahap awal di 2022 ini kita akan fokus pada data inventory. Jadi kita mengumpulkan data tersebut dulu. Jadi di IGIS 2025 ini nanti fokusnya akan apa? Fokusnya lebih banyak mengangkat isu yang tadi ekosistem industri hijau, yang pada dasarnya adalah bagaimana sih kita itu melihat supaya industri itu berubah mindset, memandang masalah transisi energi, transformasi ke industri hijau dan lain itu bukan cost base. Tapi kita melihat banyak loh benefitnya, nggak usah lah mikirin global warming, nggak usah lah mikirin... Tapi memang susah ya merubah mindset itu ya, para pelaku industri itu memang itu sulit ya? Kesulitannya di sana. Jadi kami akan mengedepankan bahwa berubah menjadi greener industry itu menguntungkan, karena terjadi cost efficiency gitu. Itu yang mau kita angkat. Jadi itu akan menjadi fokus dari IGIS 2025 ini ya. Semoga nanti di forum itu kemudian para pelaku industri bisa tercerahkan mindsetnya, karena yang paling sulit adalah mengubah mindset. Betul. Karena mengubah mindset itu akan berlanjut ke niat. Jadi kalau misalnya mindsetnya belum berubah, sulit nanti niatnya untuk beralih atau bertransformasi ya Pak Apit ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Apit Priyanugraha, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian atas penjelasannya ya kepada CNN Indonesia pada sore hari ini. Dan transformasi industri menuju industri hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan, kewajiban untuk kita semua demi masa depan bangsa dan bumi yang kita pijak hari ini. Dengan penyelenggaraan IGIS 2025 ini diharapkan dapat mempersiapkan kolaborasi antara kementerian atau stakeholders dalam peningkatan komitmen dekarbonisasi dan harmonisasi kebijakan pendukung dalam membagi pengalaman terkait praktik industri dalam mentransformasikan bisnis menuju industri hijau. Terima kasih Pak Apit sudah berbagi pandangan baru tentang transformasi industri tadi ya dengan kami. Baik.